Nah, kalau kasih kita kepada Tuhan saja pura-pura, apalagi kasih kita kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada saudara-saudara kita, itu kasih palsu, saudara. Kalau sudah tidak ada kasih, pelayanan kita tidak ada gunanya sama sekali. Kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Kembalilah kepada kasih yang sesungguhnya. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Kalau dasarnya bukan itu, pelayanan kita tuh hanya keterpaksaan, hanya ikut arus. Kalau kasih kita kepada Kristus sudah dingin, sudah pudar, apalagi kasih kita kepada sesama, itu tinggal tunggu waktu, nanti istri susun setia dengan suami, ya. Susun ada cinta yang murni lagi, ya. Lalu suami pun demikian kepada istri, ya saudara. Karena berkaitan dengan Tuhan semua, dan Tuhan Anda tidak kasih apa oleh orang lain. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Saudara, saya bacakan untuk Anda ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yang berbahagia tentu mereka yang tidak sekedar mendengar dan membaca firman Tuhan, tapi lebih daripada itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan atau mentaati firman-Nya. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dua bagian yang kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima, saya akan bicara tentang satu tema atau satu topik, yaitu jangan tinggalkan kasih mula-mula. Sekali lagi, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini merupakan topik atau tema yang menarik, saudara, karena ada kata kasih, saudara. Kasih itu sangat penting di dalam semua hal yang kita lakukan, saudara. Kalau kita lakukan segala sesuatu tanpa kasih, saudara, maka akan ada pengeluhan di sana, akan ada sesuatu yang kita kerja tidak total kalau dasarnya bukan kasih, saudara, ya. Kalau dasarnya kasih, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak berat. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak dengan sungut-sungut kalau dasarnya kasih, saudara. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan, ya, bagian ini di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, maka ada tiga hal yang bisa kita perhatikan di situ. Yang pertama, pujian Kristus bagi jemaat. Lalu yang kedua adalah celaan, kecaman, kritikan kepada jemaat ini. Jadi ada pujian, tapi juga ada celaan. Ada pujian, tapi juga ada kecaman atau kritikan. Lalu yang ketiga ada saran atau solusi yang perlu diperhatikan oleh jemaat Efesus. Nah, kalau kita memperhatikan, saudara, ya, bagian ini tentu kita akan bicara yang pertama, yaitu pujian Kristus bagi jemaat ini, saudara, ya. Kalau kita memperhatikan ayat 2, 3, dan 6 dari Wahyu pasal yang kedua, maka kita bisa melihat ada pujian Kristus, ya, di dalam isi surat ini kepada jemaat-jemaat di Efesus. Tapi sebelum kita masuk kepada pujian yang diberikan Kristus kepada mereka dalam isi surat ini, saudara, kita harus tahu bahwa memang jemaat-jemaat Efesus ini bukan jemaat-jemaat biasa. Ini jemaat-jemaat yang kalau kita perhatikan dari pujian Kristus kepada mereka, ini jemaat-jemaat yang luar biasa. Dan itu memang terlihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 24 dan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Ya, bagaimana Paulus, ya, mengatakan bahwa jemaat-jemaat inilah jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya coba baca Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi jemaat-jemaat Efesus ini jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan.
Bahkan tidak hanya sekedar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama juga. Perhatikan Efesus 1 ayat 15 ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti Saudara, ini bukan jemaat-jemaat biasa, jemaat yang mengasihi Tuhan dan jemaat yang mengasihi sesama. Makanya di ayat 16 Paulus bilang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara, siapa yang tidak suka, siapa yang tidak bersyukur punya jemaat seperti ini, saudara ya. Banyak sekali kan saudara, pendeta-pendeta, gembala-gembala kepala pusing dengan anggota-anggota jemaat yang kepala batu, saudara. Jemaat-jemaat yang malas ibadah, jemaat-jemaat yang tidak mengasihi Tuhan, jemaat-jemaat yang hidup sesuka hati, ya itu kan bikin pusing gembala. Bahkan ada gembala mati sedu karena pusing dengan jemaat ya, yang memang kepala batu. Tapi di sini Paulus bilang, aku bersyukur karena kamu ya, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Artinya bahwa jemaat-jemaat ini luar biasa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukankah ini hukum yang penting yang Yesus katakan, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi ini jemaat-jemaat luar biasa, saudara ya. Lalu kita lihat di dalam pujian-pujian Yesus di dalam Wahyu ya. Wahyu pasal yang kedua ini, saudara, perhatikan dari ayat 2, lalu ayat 3, lalu ayat yang ke-6. Di situ ada pujian, saudara. Pujian Kristus kepada jemaat-jemaat Efesus. Ya, perhatikan saudara, pujian apa saja yang diberikan Kristus dalam isi surat ini. Yang pertama, saudara, adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat-jemaat Efesus ini giat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara, tekun melayani Tuhan. Coba saudara perhatikan Wahyu 2 ayat 2a. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi memang jemaat-jemaat Efesus ini bukan jemaat-jemaat biasa, saudara. Bukan jemaat-jemaat yang malas melayani Tuhan. Bukan, ini jemaat yang rajin. Bukan jemaat pemokol, jemaat rajin dalam melayani Tuhan, saudara. Makanya pujian Kristus kepada mereka, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu, saudara. Bukankah itu yang sebenarnya kita harus teladani? Ya, giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita sudah mengalami kasih Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, mari melayani, saudara. Ya, sama seperti jemaat-jemaat Efesus, luar biasa, saudara. Makanya Roma 12 ayat 11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau, dan kita perlu teladani jemaat-jemaat di Efesus. Ya, mereka sangat giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara hari-hari ini tidak giat dalam pekerjaan Tuhan, mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Mari melayani Tuhan. Ya, di gereja lakukan sungguh-sungguh, di kantor saudara lakukan sungguh-sungguh. Semua yang saudara lakukan, saudara, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mereka giat, saudara. Makanya mereka dipuji oleh Kristus dalam surat ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Itu juga yang harus kita teladani. Itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, ya, Kristus memuji mereka karena mereka murni dalam pengajaran, sehingga mereka bisa membedakan mana rasul asli dan mana rasul palsu. Ya, ini luar biasa, murni dalam pengajaran sehingga mereka bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Wahyu 2 ayat 2b. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bahkan di ayat yang ke-6 ini, di ayat yang ke-6, saudara, kalau saudara lihat dari Wahyu pasal yang kedua, itu luar biasa. Mereka membenci apa yang Tuhan benci, saudara. Ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Nikolaus ini salah satu diaken yang dipilih, saudara, di Kisah pasal yang ke-6, saudara, tapi pengajarannya mulai melenceng, saudara. Oh, karena Tuhan selamatkan kita, jadi hidup sembarangan. Ya, Tuhan sudah selamatkan kita, kita lakukan segala sesuatu yang
yang tidak memuliakan Tuhan pun tenang, nanti Tuhan selamatkan. Ini mungkin cikal bakal dari hyper grace, saudara ya. Jadi ini pengajaran Nikolaus yang Tuhan benci pengajaran Nikolaus, mereka pun membenci ya ajaran dari Nikolaus, saudara. Jadi mereka membenci apa yang Tuhan benci. Bahkan mereka bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu, saudara. Ini kan luar biasa, saudara. Jemaat-jemaat Efesus. Ini bukan jemaat-jemaat biasa. Makanya Wahyu 2 ayat 2b bilang, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Garis bawahi, engkau telah mendapati mereka pendusta. Kalau sampai mereka mendapati atau mengetahui bahwa seseorang itu tidak benar. Seseorang itu mengatakan dirinya, saya hamba Tuhan hebat, saya ini, saya itu. Tapi ternyata mereka lihat dalam pengajaran, ini tidak benar. Ini rasul palsu. Kalau sampai mereka tahu, berarti pengajaran mereka luar biasa, saudara. Nah, ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Perlu teladani, saudara. Ya, jangan jadi jemaat-jemaat yang ikut-ikut arus. Mari jadi jemaat yang belajar, saudara. Ya, seperti orang-orang Berea tuh, kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari. Bukan 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Setiap hari mereka selidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini yang khotbah dong, ini Paulus. Mereka cek, saudara, apalagi hanya sekedar angkinai, saudara, cek. Jemaat yang cerdas, jemaat yang belajar, jemaat yang cerdas, bukan jemaat yang hau-hau terima saja pengajaran tanpa dicek ya kebenarannya seperti apa. Teladani jemaat-jemaat Efesus, saudara. Mereka bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu, saudara. Tentu mereka punya pengajaran yang murni, saudara. Mereka sampai benci pengajaran Nikolaus. Mereka belajar firman sungguh-sungguh. Makanya penting, saudara, ya, bagaimana kita perlu menerima firman yang murni, kita perlu pengajaran yang benar, saudara, supaya rohani kita bertumbuh. Sama seperti 1 Petrus pasal yang kedua ayat 2 bilang, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, dalam terjemahan yang lain, yang selalu ingin ya firman yang murni. Sekarang di gereja-gereja firman sudah tidak murni lagi, saudara. Jujur, saudara, saya harus bilang, tidak semua gereja, tapi saya temukan ya di gereja-gereja tertentu firman sudah tidak murni, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tidak lagi memberitakan firman yang murni, tidak lagi memberitakan Injil yang benar, itu sudah tidak, saudara. Ya, lebih banyak khotbah lucu-lucunya. Ya, ada yang khotbah dari awal sampai akhir lucu. Jemaat pulang tidak dapat apa-apa, jemaat hanya dapat lucu, saudara-saudara. Ya toh, hanya dapat motivasi-motivasi. Kalau hanya motivasi-motivasi, dengar saja Mario Teguh, saudara. Ya toh, lebih keren. Ya. Tapi ini firman yang murni tidak ada lagi di gereja, saudara. Ya, bahkan kadang-kadang pengumuman itu lebih lama dari khotbah. Itu betul, saudara. Di gereja khotbah cuma 15 menit, paling lama 20 menit. Tapi baca pengumuman, siapa yang kasih uang, siapa yang kasih bantuan ini dan itu lama sekali. Ya bisa 40 menit. Tidak bisa begitu. Dalam satu ibadah, saudara, sentralnya itu firman, saudara. Firman itu menjadi sentralnya. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya kenapa di gereja-gereja itu kan mimbar ada di tengah, itu artinya bahwa sentralnya itu sebenarnya firman. Firman Tuhan itu penting. Iman mau bertumbuh bagaimana tanpa firman? Iman bertumbuh ya, atau iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17. Jadi firman yang murni itu penting untuk mengetahui ya yang palsu. Anda tidak perlu belajar yang palsu, belajar saja yang asli, Anda akan tahu mana yang palsu. Untuk mengetahui uang asli atau uang palsu, ya belajar saja uang asli, Anda akan tahu ya yang palsu itu bagaimana. Jadi kalau Anda belajar firman sungguh-sungguh ya seperti jemaat-jemaat ini, itu luar biasa. Yang berikut, saudara, ya sabar dalam penderitaan. Ini masih di poin yang pertama, pujian Kristus kepada mereka. Sabar dalam penderitaan. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara lihat, mereka menderita. Menderita karena tidak mau mengikuti apa kata kaisar, atau tidak mau menyembah kaisar atau Dewi Artemis, saudara. Ya, mereka dikucilkan, saudara. Ya, ini bukankah menderita karena Kristus, saudara? Luar biasa jemaat-jemaat Efesus ini. Ya, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar menderita itu harus. Ya, di dalam kehidupan orang Kristen tidak mungkin perjalanan kehidupan kita mulus-mulus, saudara. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kita dikaruniakan tidak hanya untuk
percaya tapi menderita. Percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang Kristen yang sejati, saudara. Bagaimana Anda mau bilang Anda mau ikut Tuhan lalu tanpa menderita? Itu tidak bisa. Penderitaan itu pasti, saudara. Yang tidak mau pikul salib, ya saudara, Anda tidak layak bagi Tuhan. Artinya bahwa Kristen yang benar, Kristen sejati memang harus menderita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Itu pujian kepada mereka. Tapi ternyata, saudara, ya ada pujian tapi juga ada celaan, saudara. Kita tahu ya, saudara, bahwa Tuhan tuh kenal sampai kedalaman hati. Ya, manusia tidak bisa melihat sampai kedalaman hati. Kalau kita hanya lihat di poin pertama, ya, bagaimana Kristus memuji mereka, kita akan bilang dari kacamata kita manusia, kita akan bilang, oh, ini orang-orang luar biasa ya. Ini dulu berpelayan-pelayan luar biasa. Tapi ternyata Tuhan tuh lihat sampai kedalaman hati. Tuhan tuh tahu, saudara, bahwa ternyata, saudara, bahwa mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula itu. Makanya yang pertama pujian, yang kedua adalah celaan Kristus atau kecaman atau kritikan kepada mereka. Perhatikan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, meninggalkan dan kehilangan itu berbeda, saudara. Meninggalkan dan kehilangan itu berbeda. Ini mereka meninggalkan, artinya mereka sudah mengalami kasih Tuhan, tapi mereka meninggalkan kasih itu. Itu yang namanya meninggalkan. Saya sekarang ada di radio SKFM. Ya, setelah siaran ini saya akan pulang, saudara. Saya akan meninggalkan tempat ini. Tapi saya sebelumnya sudah ada di sini. Tadi saya sudah siaran, sekarang saya pulang. Itu kata meninggalkan, saudara. Nah, ini yang mereka alami. Mereka sudah mengalami kasih Tuhan, tapi mereka tinggalkan kasih itu, saudara. Mereka meninggalkan kasih itu. Nah, saudara tahu toh, kalau kita melayani tanpa kasih mau jadi apa, saudara? Lagian Tuhan tuh lihat sampai ke dalam hati. Kelihatan Anda bisa melayani, tapi kalau kasih itu tidak ada. Anda hanya melayani, tapi Anda tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kasihmu itu pura-pura. Makanya ada ayat firman Tuhan yang bilang, janganlah kasihmu itu pura-pura. Ya, kasih itu tidak boleh pura-pura. Nah, Tuhan tahu kasihmu pura-pura atau tidak, tuh Tuhan tahu. Meskipun Anda beraktivitas rohani, tapi Tuhan tahu kasihmu pura-pura. Nah, kalau kasih kita kepada Tuhan saja pura-pura, apalagi kasih kita kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada saudara-saudara kita, itu kasih palsu, saudara. Kalau sudah tidak ada kasih, saya bilang, pelayanan kita tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Ya, tidak ada guna sama sekali. 1 Korintus pasal 13 itu kan bilang begitu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saudara lihat, bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Saudara lihat, ini bukan iman yang main-main. Iman yang memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti kasih ini sangat penting, saudara. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya bahwa kasih itu sangat penting. Nah, kalau mereka sudah tinggalkan kasih yang mula-mula, tentu pelayanan mereka adalah pelayanan yang bohong, ya. Tentu apa yang mereka lakukan tidak ada artinya sama sekali. Yang di awal waktu Kristus puji mereka melayani itu, saudara, yang begitu luar biasa pelayanan mereka, bersabar dalam penderitaan. Sekarang mereka tinggalkan kasih mula-mula. Mau jadi apa, saudara? Makanya ini menjadi evaluasi bagi kita semua, saudara. Ya, kembalilah kepada kasih mula-mula itu, ya. Kembalilah kepada kasih yang sesungguhnya. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Ya, kalau dasarnya bukan itu, kita pelayanan kita tuh hanya keterpaksaan, hanya ikut arus dan lain sebagainya, saudara. Tolong, saudara, ya, kita kembali kepada kasih mula-mula. Kalau kasih kita kepada Kristus sudah dingin, sudah pudar, apalagi kasih kita kepada sesama, itu tinggal tunggu waktu, nanti istri susun setia dengan suami, ya, susun ada cinta yang murni lagi, ya. Lalu suami pun demikian kepada istri, ya, saudara. Karena berkaitan dengan Tuhan semua, dan Tuhan Anda tidak kasih apa oleh orang lain. Nah, ini hal yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Lalu yang berikut, solusi atau saran, ya. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula, apa yang semula engkau lakukan. Yang tadi tuh pujian Kristus tuh, lakukan lagi itu,
ya. Artinya bahwa setelah meninggalkan kasih mula-mula itu, mereka tidak lagi lakukan itu. Mereka tidak lagi giat dalam pelayanan, mereka tidak lagi belajar firman, mereka tidak lagi saudara-saudara ya, melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Makanya di sini dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan. Saya suka kalimat awal, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Kalau berkaitan dengan kasih saudara, ya, di sini dikatakan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena melayani tanpa kasih percuma saudara, melayani tanpa cinta, itu akan jadi berat bagi kita. Tapi kalau orang yang melayani dengan kasih saudara, aduh, dia tidak rasa berat untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Karena dia tahu Tuhan sudah selamatkan dia harus lakukan yang total buat Tuhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya pikir hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Mari kita evaluasi diri kita, kembali kepada kasih mula-mula. Kalau kita tinggalkan kasih yang mula-mula itu, saudara, ya, pelayanan kita tidak ada artinya sama sekali. Bahkan apapun yang kita lakukan kalau tidak dengan dasar kasih, itu akan sungut-sungut, akan pengeluhan dan lain sebagainya. Kembali lagi untuk melayani dengan kasih yang mula-mula, ya, kasih yang dibaharui oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, saudara ya. Kiranya khotbah ini memberkati saudara-saudara semua, tetap kuat, tetap setia dengan Tuhan, dan Anda akan lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan memberkati.